Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bapak harap sih semuanya baik-baik saja. Di Jumat berkah ini, Bapak bersyukur sekali karena kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di pelajaran Seni Budaya kelas 9. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang merancang tata panggung, tata rias dan busana. Untuk kali ini, kita masih melanjutkan tentang penataan, tentang merancang. Sekarang yang kita rancang adalah merancang kerangka cerita. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar dalam belajar kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, diharapkan dengan belajarnya merancang kerangka cerita akan mempermudah kita dalam menyusun langkah-langkah dalam pementasan sebuah drama atau teater. Yang nanti kita akan tampilkan ini adalah hasil karya kita, bukan hasil karya orang lain. Sehingga kita mendapatkan hak untuk menambah atau mengurangi cerita yang sudah ada. Walaupun kita sumber ceritanya dari cerita yang sudah ada, dari legenda, dari sasakala, dari dongeng, dari sumber-sumber yang sudah beredar. Tapi pada kenyataannya bahwa cerita yang sudah ada tersebut, generasi muda, generasi seperti kalian, anak-anak yang sekarang lebih tertarik dengan cerita-cerita luar. Terbukti dengan banyak masuknya WA ke Bapak meminta tentang cerita-cerita di luar. Tapi Bapak sarankan untuk semester ini kita akan mengembangkan cerita yang sudah ada, cerita yang ada di Indonesia saja. Biar kita lebih mengembangkan budaya tradisi bangsa Indonesia itu sendiri. Di sini kita tidak mesti menampilkan cerita secara utuh, tapi hanya bagian-bagian tertentu yang dianggap penting. Misalnya seperti kemarin yang Bapak contohkan, cerita Sangkuriang. Kita tidak membahas, tidak menyajikan pertama Dayang Sumbi diusir dari istana, kemudian tinggal di hutan, kemudian memintal benang, kemudian menyulam, jatuh benang, diambilkan sama anjing, sama si Tumang, kemudian lahir dari Sangkuriang dan sebagainya. Itu kita tidak tampilkan. Yang Bapak tampilkan waktu itu sekitar Sangkuriang sudah berusia 20 tahunan, 18 atau lebih ya, sehingga ketika itu dia udah belajar di perguruan, kemudian sama gurunya suruh turun gunung, suruh membaktikan ilmu yang diperolehnya untuk bermanfaat bagi masyarakat. Nah, ketika itu babak pertamanya Bapak langsung ambil Sangkuriang ketemu sama Dayang Sumbi waktu di sungai. Nah itu. Nah, dan selanjutnya. Jadi kita tidak perlu menampilkan cerita secara utuh. Kita pilih bagian mana yang menarik dan kita pun akan kita batasi hanya 3 babak saja. Ya, hanya 3 babak saja. Nah, di sini dalam satu babak itu hanya ada satu setting. Saya lagi, satu babak itu hanya terdiri dari satu setting. Tetapi satu setting bisa digunakan untuk berbabak-babak. Misalnya, babak 1 settingnya di taman di pagi hari. Babak 2 settingnya di taman juga tapi siang hari. Babak 3 masih setting di taman malam hari dan seterusnya. Settingnya hanya satu, hanya taman, terus itu boleh. Tapi kalau setting itu hanya berlaku untuk satu babak, dalam satu babak itu hanya ada satu setting gitu ya. Tapi setting bisa berlaku untuk berbabak-babak. Paham ya? Jadi yang sampai satu setting misalnya ada yang di taman, ada yang di hutan, atau ada yang di rumah. Jadi pilih, kalau mau di rumah semua ceritanya. Kalau yang di taman semua. Jadi satu babak hanya ada satu setting. Paham ya? LK ke-13 ini merancang kerangka cerita. Seperti biasa, isi dulu
namanya, kemudian kelasnya, temanya. Yang lanjutkan, yang minggu kemarin lanjutkan lagi ya, judul cerita. Nah, judul cerita masih kemarin masih banyak yang tidak sesuai. Bapak harapkan adalah judul tersebut adalah judul yang kamu sajikan, bukan judul yang sudah ada. Kemarin misalnya Sang Kuryang, judulnya Sang Kuryang, tapi Bapak gantikan dengan judul karya Bapak menjadi Cinta yang Terlarang. Itu jauh lebih menarik. Nah, sementara kalau Sang Kuryang itu adanya di sumber cerita. Kemarin banyak judulnya Malin Kundang. Sumber ceritanya dari apa? Dari legenda dan sebagainya. Tapi sekarang sumber ceritanya legenda Sang Kuryang misalnya. Gitu ya. Paham ya? Kemudian nah, sinopsis daerah asalnya kemarin sudah. Daerah asalnya. Nah, sekarang sinopsis. Sinopsis itu bukan rangkuman. Yang Bapak inginkan adalah intisari dari cerita. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup satu alina saja. Intisarinya kamu akan menceritakan tentang apa? Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Sehingga penonton juga akan penasaran tentang isi cerita tersebut. Nah, Bapak kasih contoh kembali ya. Bapak ulang. Kemarin temanya tentang percintaan, judulnya Cinta Terlarang, sumber ceritanya legenda Sang Kuryang, daerah Jawa Barat. Cerita sinopsisnya nanti Bapak nggak sebutkan. Nah, setting pertama kemarin, babak pertama itu tempatnya di sungai, waktunya sore hari, properti yang digunakan kemarin batu, kemudian alat-alat mencuci, baju dan sebagainya. Tokoh yang munculnya kemarin Sang Kuryang, kemudian yang Sumbi preman-preman. Alur ceritanya pertemuan Sang Kuryang bersama Dayang Sumbi yang sedang diganggu oleh preman-preman. Nah, babak keduanya Bapak pilih tempatnya di rumah. Waktunya malam hari, sore hari, malam hari lah, kan dari sore ke malam hari. Properti yang digunakannya bale-bale, macam-macam yang ada di rumah kamu pasti bisa menentukannya ya. Kemudian tokoh yang munculnya Sang Kuryang sama Dayang Sumbi saja. Alur ceritanya di sini Dayang Sumbi menemukan jidatnya yang bekas pukulan waktu kecil. Nah, alurnya seperti sana. Paham ya? Nah, nanti babak tiganya tempatnya di danau. Waktunya malam hari, propertinya perahu, air, kemudian selendang dan banyak lagi. Tokoh yang muncul Guryang 7 ya, yang membantu Sang Kuryang untuk membendung Citarum dan membuat perahu. Kemudian alur ceritanya Sang Kuryang meminta bantuan Guryang 7 membendung sungai dan membuat perahu. Itu alurnya. Kemudian Dayang Sumbi menggagalkannya dengan meminta bantuan kepada dewa untuk memunculkan seraya matahari dengan selendang endongnya dan membunyikan menumbuk padi biar ayam berkokok. Nah, itu. Nah, jadi setelah itu kecewa, habis. Ceritanya cuma itu aja. Silahkan kalian bikin cerita yang baru dari sumber cerita yang sudah ada, dikembangkan, boleh dikurangi, boleh ditambahkan ya. Itu saja mungkin penjelasan lembar kerja untuk 13. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak yakin kalian bisa, dan Bapak tunggu tugas-tugas yang kemarin yang belum selesai, belum sempat dikirim, silahkan kirimkan kembali ke GCR-nya. Bapak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.